Puji Tuhan, selamat sore wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah wanita Ribka yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada penggembala, kepada pengurus wanita yang berikan kesempatan di dalam pelayanan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari ibu wanita yang diberkati Tuhan, kita baca ayat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7, ayat yang ke-3, sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sana, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tengah perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita melihat bahwa orang-orang kusta, di sini mereka sedang berbicara 4 orang kusta untuk mereka melakukan tindakan yang penuh risiko. Ya. Judul khotbah saya adalah bertindak dan jangan diam saja. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini kisah di dalam Alkitab ini adalah di mana dalam pasal 6 ayat 25 menjelaskan, maka terjadilah kelaparan yang hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptahi merpati berharga 5 shikal perak. Kondisi di Samaria adalah kondisi keadaan kota yang dikepung oleh tentara Aram, dan keadaan dalam kondisi terkepung tersebut maka tidak bisa memiliki hubungan dengan luar. Jadi orang-orang yang di kota Samaria ini mereka tidak bisa keluar, dan yang dari luar tidak bisa masuk karena sedang dikepung oleh tentara pasukan Aram, orang-orang Aram. Sehingga karena kondisi dikepung ini, maka dikatakan seperti ayat 25, terjadilah kelaparan yang hebat. Nah, kelaparan yang hebat sehingga segala sesuatunya serba mahal. Nah, keadaan ini membuat mereka menjadi sulit dalam secara kehidupan ekonomi, baik untuk kebutuhan pangan mereka, makan mereka menjadi sulit. Karena dikepung tadi, mereka tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, dan terjadi kelaparan hebat di daerah Samaria pada waktu itu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kita lihat adalah bahwa orang yang sakit kusta ini di ayat yang sudah kita baca tadi, mereka bertindak untuk pergi ke perkemahan orang Aram. Sekalipun mungkin ada risikonya, tapi mereka berkata lebih baik kita pergi dan kalaupun kita harus mati di sana, ya sudah biar mati. Ya kalau kita hidup, ya berarti kita hidup, kan seperti itu. Karena mereka dalam kondisi sakit, mereka kelaparan. Namanya setiap orang namanya udah kelaparan butuh makan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu yang diberkati oleh Tuhan, tindakan mereka lah yang mendatangkan hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan.
di mana ketika mereka melangkah, hal yang mereka takutkan tidak terjadi. Beda dengan orang-orang yang ada di Samaria tadi. Mereka, raja dan sebagainya, rakyat sebagainya, semua mereka berdiam diri, menyerah pada keadaan, tidak bertindak. Mereka pasrah, ya mati. Ya sudah, keadaan seperti ini, mau buat apa? Beda dengan keempat orang kusta tadi. Mereka, ya udah, nggak mati nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita harus melangkah. Mereka pergi dengan yakin, ya kalau hidup ya syukur, ya kalau mati ya sudah matilah. Yang penting kita udah berusaha. Jadi hal seperti ini yang Tuhan inginkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal tindakan seperti ini yang mendatangkan mujizat. Tindakan seperti ini, tindakan iman yang mendatangkan pertolongan. Contoh-contoh di dalam Alkitab, yang pertama, wanita yang pendarahan 12 tahun. Tentu kalau kita melihat, mendengar tentang yang pendarahan, wanita yang pendarahan ini, semua harta udah habis. Keadaan mungkin tidak berdaya. Ya, kondisi tubuh fisiknya kurang stamina, tentunya kurang fit dan sebagainya. Dan apa yang dia lakukan? Dia berusaha, dia bertindak, dia tidak mempersalahkan orang, dia tidak sakit hati dengan orang, dia tidak berkata menuntut orang harus tolong dia, tapi dia yang mencari Yesus. Dia tidak butuh perhatian orang, dia tidak butuh orang harus lihat dia, tapi dia butuh Yesus untuk melihat keadaannya dan memberi pertolongan dalam hidupnya. Nah, hal ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal seperti ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terkadang yang kita perhatikan di sekitar kita adalah banyak orang yang butuh perhatian manusia, tapi dia lupa kepada perhatian Tuhan. Seharusnya apapun yang kita hadapi, kita butuh perhatian Tuhan. Ya, contoh yang kedua, ya, dua orang buta yang disembuhkan. Apa kondisi kendala dalam mereka? Mereka tidak melihat. Mereka diusir orang. Mereka dihina orang. Ya. Mereka dianggap mengganggu dan sebagainya. Macam-macam. Tetapi mereka tidak berdiam diri dengan kondisi buta. Mereka melangkah dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tindakan ini mendatangkan mujizat dan pertolongan dalam hidupnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, apapun keadaanmu, sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga, apapun itu, jangan pernah biarkan keadaan ini membuat engkau menjadi pribadi yang tak berdaya. Percayalah bahwa masalah yang kau hadapi itu tidak akan melebihi kemampuan dan kekuatan. Oleh sebab itu, melangkahlah, berusahalah, carilah Tuhan. Maka mujizat akan terjadi, pertolongan akan terjadi. Ya. Sama seperti orang sakit kusta tadi. Mereka melangkah sehingga apa yang terjadi? Dengan penuh keyakinan, ya kalau mati nggak apa-apa, yang penting berusaha. Tuhan merubah langkah mereka seperti suara pasukan berkuda didengar oleh orang-orang Aram. Orang-orang Aram, pasukan Aram yang ada mengepung kota Samaria. Sehingga apa? Membuat orang Aram itu lari. Mereka pontang-panting. Mereka keluar, mereka berkata, kita dikepung. Meninggalkan semua kemahnya. Dan meninggalkan perbekalan mereka. Disitulah mereka mengambil. Mendapat makanan, mendapat perhiasan dan sebagainya. Dan mereka sampaikan kepada raja yang tadinya hanya berdiam diri saja dan kepada rakyat yang lain bahwa kem orang Arab sudah ditinggalkan. Mari kita mengambil apa yang harus kita ambil supaya kita tidak kelaparan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita lihat dalam Alkitab bahwa dengan tindakan mereka melihat mujizat. Dengan usaha mereka, dengan niat mereka melihat perhatian Yesus. Oleh sebab itu, hari-hari ini, saat ini, jangan hanya fokus
mencari perhatian manusia. Tapi ubah hari ini, kau butuh perhatian Tuhan. Oleh sebab itu, jika engkau membutuhkan perhatian, jika kita membutuhkan perhatian Tuhan, maka carilah Tuhan, berusahalah, gapailah Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat dan pertolongannya terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan apapun yang kita hadapi. Percayalah, serahkan kepada Tuhan, cari Tuhan, dan jangan pernah bergantung kepada manusia. Tapi bergantunglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.